Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, khususnya adik-adik kelas 8 yang mengikuti ANBK ya. Setelah saya analisis ternyata anak-anakku sekalian itu masih kebingungan dalam hal menggunakan apa yang namanya itu komputer, baik dari sisi perangkat kerasnya yaitu mouse dan keyboard ya. Nah, namun dalam hal ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana cara mengisi dari asesmen nasional berbasis komputer ini ya, rekan-rekan atau adik-adikku sekalian. Nah, tentunya rekan-rekan nanti atau adik-adik itu nanti akan dihadapkan dengan ANBK itu sendiri, kalau misalkan sudah ada di depan komputer, adik-adik itu nanti akan ada shortcut dari exam browser seperti ini ya. Di sini ada exam browser. Nah, kita klik di sini dua kali atau klik kanan, kemudian run as administrator. Nah, setelah itu kita yes. Nah, kita tunggu beberapa saat dari aplikasi ini. Kemudian nanti akan muncul eh, apa hasil dari analisis komputer itu sendiri, perangkat kerasnya terutama ya, apakah perangkat kerasnya itu mendukung atau tidak gitu ya. Nah, di sini sudah semua checklist. Nah, kemudian silakan rekan-rekan atau adik klik run di sini ya, klik kiri. Nah, kemudian akan muncul seperti ini ya, adik-adik. Ya, kalau sudah muncul seperti ini ya adik-adikku sekalian, nah tinggal adik-adik memasukkan username yang telah diberikan oleh Proctor ya. Misalkan saja di sini username-nya adalah P02 17 0039 0042 ya. Kemudian passwordnya ini adalah 655647 bintang. Bintang itu pakai shift ya. Shift ditekan, kemudian jangan dilepas, kemudian tekan bintang. Itu angka 8 ya. Nah, kita lihat di sini apakah sudah cocok dengan akun yang sudah kita dapat ya, 655647 bintang. Oke. Setelah itu kita login, klik login ya dengan menggunakan sisi kiri mouse ya, klik login. Nah, kemudian di sini oh ya, maaf, username Anda sedang aktif, silakan hubungi Proctor untuk mereset status login Anda. Nah, kalau misalkan tidak seperti ini, tidak bisa masuk, silakan rekan-rekan ajukan untuk reset login ya dengan mengklik reset peserta di sini. Ya, nanti oleh Proctor itu di reset ya. Kita klik reset peserta ya. Nah, nanti kita masukkan lagi passwordnya. Berapa tadi? 655647 bintang ya. Bintang sip 8. Nah, nanti adik-adik ya, kalau misalkan adik-adik sudah konfirmasi terhadap Proctor, nanti di Proctor itu sendiri di sini ada muncul request reset peserta ya di sini. Nah, tadi si nomor peserta 42 itu meminta reset. Nanti oleh Proctor seperti ini ya, tinggal diklik kemudian
reset peserta ya. Nah, tinggal klik di sini tadi, kemudian reset peserta. Nah, nanti di sini akan tidak muncul lagi ya. Ya, kita coba login lagi. Tadi oleh Proktor sudah direset ya. Kita coba klik login di sini karena sudah memasukkan lagi username dan password yang sudah tertera di kartu pesertanya ya. Kita klik login. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai soal yang adik-adikku nanti akan seperti ini munculnya ya. Nah, akan seperti ini konfirmasi data peserta. Di sini nomor kode NIX, kemudian nama peserta, kemudian jenis kelamin, simulasi ANBK. Nah, nama peserta misalkan kita ketik saja Mintarsih misalkan ya. Nah, Mintarsih atau nanti samakan saja dengan nama peserta yang ada di sini ya. Nah, nama pesertanya, kemudian tanggal lahirnya ya ada di kartu peserta. Itu tinggal memasukkan misalnya di sini tanggal 19 ya. Kita scroll saja ya. Nah, adik-adik jadi tinggal men-scroll ya. Jadi mouse ini ada tombolnya. Yang sebelah kiri ini adalah untuk perintah berjalan ya, untuk menjalankan. Sedangkan ini yang di tengah itu adalah untuk scroll up atau scroll down ya. Yang di sini adalah jarang digunakan kalau untuk ANBK atau UNBK. Nah, ini tinggal di scroll ya seperti ini. Nah, tinggal di scroll seperti ini untuk memilih. Nah, jadi misalnya tadi tanggal 19 42, mana 42 ya, tanggal 19 berarti. Nah, ini tinggal klik 19, kemudian bulannya November ya, bulan November berarti ke bawah kita pilih, kemudian tahunnya 2009 2010 ya. Yang paling bawah 2010. Nah, ini tinggal klik saja. Kemudian token. Nah, tokennya tinggal memasukkan meminta ke Proktor token yang muncul di Proktor ya. Nah, kita masukkan tokennya ya di sini. Harus semua kapital sesuai yang diberikan oleh Proktor ya. Nah, kalau sudah tinggal submit. Nah, tinggal submit. Kita tunggu sampai ada tanda seperti ini ya. Nah, sampai muncul seperti ini ya, adik-adikku sekalian. Nah, tinggal klik di sini mulai ya, tinggal klik mulai, diklik mulai. Nah, ini diklik mulai. Nah, di sini akan muncul beberapa soal ya. Nah, saya terangkan dulu ya adik-adik di sini. Di bawah bacaan soal nomor 1 itu ada ukuran font soal. Nah, kalau misalkan adik-adik soalnya itu kurang besar, maka di sini bisa dipilih ini ukuran kecil, ini ukuran sedang, dan ini adalah ukuran besar. Kita klik ukuran besar. Nah, ini hurufnya atau fontnya menjadi lebih besar ya. Nah, kemudian di sisi kanan atas ini ada peserta ya, peserta 42 atau nama pesertanya di sini. Nah, di sini ada nama peserta ya. Nah, di sini ada nama peserta. Nah, kemudian di sini ada daftar soal, bisa dicek ada berapa soal yang muncul di
stage 1 atau tahap 1. Nah, di sini ada 12 soal ya. Ini belum ada yang checklist karena belum dikerjakan. Kemudian kita close saja dulu. Nah, di sini ada soal literasi ya, literasi. Nah, di sini ada teks 1, teks 2 dan teks 3. Silakan baca kalau emang perlu teks 1 sampai teks 3 ini dibaca. Kalau dalam pertanyaannya di sini apa dibutuhkan ya dari pertanyaan yang akan dijawab. Nah, misalnya di sini ya. Nah, tinggal pilih misalnya kalau milih C. Nah, ini sampai tanda biru ya. Sampai tanda biru. Kemudian di scroll ke bawah. Di scroll ke bawah itu oleh ini. Nah, ini ya, oleh ini yang ada di mouse, di scroll di atas ke bawahin. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu tinggal klik soal berikutnya. Nah, ke soal nomor 2 ini juga sama teks ya. Misalnya ini jawabannya. Nah, ini misalkan ya sampai tanda biru, kemudian lanjut soal yang ketiga ya. Nah, kalau misalkan ada kotak seperti ini artinya adik-adik itu tinggal mengklik di kotak ini dan diinput jawabannya ya, diinput jawabannya. Silakan di sini, silahkan di sini, di sini jawabannya ya. Nah, jadi setelah itu tinggal klik soal selanjutnya. Nah, kalau soal nomor 4 masih pilihan ya, tinggal klik. Nah, kalau misalkan dirasa ragu itu tinggal kita klik ragu-ragu ya. Tinggal klik ragu-ragu dulu yang ini. Kemudian beri tanda ragu-ragu sampai tanda checklist biru. Kemudian di sini soal berikutnya ya. Nah, di nomor 12, di nomor terakhir ini ada soal benar atau salah ya. Jadi adik-adik tinggal memilih, membaca dulu teks 1, 2 dan 3, kemudian di sini tinggal memilih benar atau salah gitu ya. Misalnya di sini benar, benar. Jadi tidak hanya satu jawaban di sini, tetapi di sini tinggal memilih benar atau salahnya saja gitu ya. Nah, kalau sudah itu tinggal scroll ke bawah, kemudian tinggal soal berikutnya. Nah, soal berikutnya. Nah, ternyata di sini ada konfirmasi tes. Anda masih ragu-ragu terhadap beberapa jawaban. Silakan tinjau lagi jawaban Anda. Oh, berarti tadi ada soal yang ditandai ragu-ragu ya. Kita klik ya dulu ya. Kemudian kita lihat di sini yang jawaban ragu-ragu itu adalah nomor 4 di sini ya. Nomor 4 berarti kita klik nomor 4. Nah, di sini muncul. Nah, di sini hilangkan kalau misalkan udah jawabannya mau yang itu ya, atau mau ganti silakan klik yang lain misalnya ya. Kemudian ini tanda ragu-ragunya dihilangkan. Tanda ragunya dihilangkan. Kemudian klik lagi di sini soal berikutnya. Ya. Nah, kalau misalkan yang ragu-ragunya cuma satu, ya rekan-rekan atau adik-adik itu tinggal, nah tinggal ke sini, ke daftar soal, kemudian klik nomor terakhir, dan kita klik soal berikutnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, konfirmasi pindah stage, pindah ke tingkatan kedua ya. Anda akan pindah ke stage berikutnya. Soal dan jawaban pada stage yang sudah dilewati tidak dapat diubah ya. Jadi kalau misalkan adik-adik sudah klik selesai, itu menjawab dengan yakin kemudian klik selesai, nanti tidak akan pindah lagi ke soal yang 12 tadi ya, tinggal klik selesai. Nah, nanti di sini ada soal yang berikutnya
bersambung dari nomor 12 sekarang nomor 13 ya. 13. Ya, di stage kedua di sini ada berapa soal? Ada 24 soal. Kalau tadi 12, sekarang 24 berarti 2 kali lipatnya ya untuk soal yang stage kedua. Dan perlu diperhatikan jumlah waktu atau sisa waktu yang diperlukan ini adalah 1 jam 17 menit ya adik-adik. Jadi harus diperhatikan juga sisa waktunya ya, jangan sampai waktunya ini habis kemudian soalnya tidak dapat dikerjakan. Oke ya. Nah, kalau misalkan adik-adik menemukan jawaban atau soal yang mana jawabannya ada tanda kotak seperti ini, artinya adik-adik itu perlu menjawab beberapa jawaban. Ya, bisa dicentang misalkan ini, centang 1, centang kedua, dan ini ketiga. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan ada kotak centang seperti ini, silakan jawabannya bisa lebih dari 1 jawaban. Nah, kalau misalkan sudah beres, nah kita tinggal sama seperti di stage pertama itu diklik ini centang kemudian ini selesai. Nah, itu ya. Nah, ternyata di sini tidak langsung ke soal, oh ya, langsung ke soal 25 ya. Nah, kalau misalkan ada yang ragu ya, ada yang ragu, ya silakan jangan dulu dicentang selesainya gitu ya. Nah, ini stage berikutnya tadi 24 soal, sekarang di stage ketiga itu ada kurang lebih, oh maaf ya, tadi itu ada 36 berarti. Setelah stage 2 24, sekarang ditambah lagi 12 soal, berarti ada 36 ya. Ada 36. Nah, di stage ketiga juga di sini ya. Apakah Anda yakin ingin mengakhiri mata ujian ini? Setelah ke mata uji berikutnya Anda tidak bisa kembali ke mata ujian sebelumnya seperti tadi ya, konfirmasinya atau notifikasinya. Nah, ini tinggal centang. Kalau misalkan sudah yakin, rekan-rekan bisa langsung, atau misalkan masih kurang yakin, tinggal tidak saja klik, lalu kita cek di sini apakah masih ada soal yang belum dikerjakan di sini ya. Nah, ternyata di sini ada nomor 15, kita cek ya, nomor 15 ya. Oh, tidak bisa ke stage 2 ya, karena di sini sudah stage 3 ya. Stage 3. Ternyata di stage 3 dari nomor 25 sampai ke nomor 36. Kita klik saja nomor 36. Kemudian kita klik soal berikutnya lagi. Nah, di sini tinggal klik selesai ya. Tinggal klik selesai. Nah, jadi ada 3 stage, ada 3 langkah di sana untuk sementara ya. Di simulasi ini nanti kita cek di gladi bersih apakah akan 3 stage sama seperti simulasi. Kita lihat saja nanti di gladi bersih ya. Nah, kalau sudah menyelesaikan 3 stage, adik-adik tinggal mengklik selesai tes kalau emang tadi dirasa stage ketiga sudah semua dikerjakan ya. Jadi kalau misalkan ragu tinggal kembali lagi tadi seperti ini, tinggal klik kembali ya. Kemudian nah, jadi ini dari nomor 25 lagi dimulai gitu ya. Dari nomor 25 lagi, tetapi di sini kan sudah diisi tadi ya. Jadi tinggal ngecek kembali apakah ada soal yang belum dikerjakan. Nah, seperti ini nomor 30 kita cek. Nomor 30 sudah dikerjakan. Kemudian nomor 32 juga kita cek
apakah sudah dikerjakan? Sudah. Kemudian nomor 35 juga, apakah sudah? Kita cek jawabannya. Oh sudah. Ya tinggal lanjut. Dan terakhir nomor 36 sudah juga dikerjakan, tinggal klik lanjut. Nah di sini tinggal centang lagi, kemudian selesai. Nah nanti di sini tinggal klik selesai. Nah, konfirmasi tes di sini simulasi AKM 2021 hari kedua, status tes baru, waktu tes sekian, alokasi waktu tes 20 menit, ini akan dimulai dalam waktu 1 menit ke depan, gitu ya. Nah, oke, itu kalau misalkan tampilannya sudah seperti ini, maka adik-adik sudah menyelesaikan simulasi hari ke-1 ya. Oke, itulah adik-adik bagaimana cara mengisi atau mengerjakan ANBK tahun 2021 ini. Semoga video ini membantu ya untuk adik-adik yang masih kurang paham terhadap ANBK 2021. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.